kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia Iya, itu? iya. Ini kalau Dan presiden semua Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul semua ibu kota, asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh, enggak. Alasan Bung Karno pindah apa sih? Coba. Geografis Indonesia Sentris, ya. ada di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi semua itu diurutkan, nggak ada yang disebut perspektif Jokowi. Kan lain perspektifnya kan, sama sekali nggak ada. Karena ini adalah ambisi aja dan nggak ada nilainya gitu. Sesuatu yang nggak ada nilainya ya namanya kakotopia itu, kekacauan ujungnya itu kayak orang bikin menara Babel aja tuh. Beredar video lama yang kembali viral saat kedua host Total Politik bertanya kepada Rocky Gerung terkait IKN. Hadi Putra mengatakan bahwa Jokowi lah yang berhasil merealisasikan mimpi Soekarno untuk memindahkan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan. Kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia Iya, itu? iya. Ini kalau Dan Presiden Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul semua ibu kota, asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh, enggak. Klaim tersebut langsung dibalas oleh Rocky Gerung. Rocky mengatakan jika Soekarno bangun dari mimpinya, ia pasti akan menempeleng Presiden Jokowi karena pemindahan ibu kota tersebut dilakukan dengan cara yang kasar, yaitu menggusur masyarakat. Bukan hanya Rocky Gerung yang mempertanyakan ide pemindahan ibu kota ala Soekarno. Sejarawan JJ Rizal juga mempertanyakan hal tersebut. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Sejarawan JJ Rizal mempertanyakan bukti Soekarno ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke tengah Nusantara. Dalam Twitternya, JJ Rizal mempertanyakan tidak ada satupun sumber primer yang bisa buktikan Soekarno kepingin pindah ibu kota. Jadi, jika tim Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud mendukung pindah ibu kota ke IKN, maka itu ngaku-ngaku anak ideologi Soekarno, tapi perilaku tindakannya justru bertolak belakang serta memanipulasi Soekarno. Ia mengomentari postingan dari Joel Pikar. Dan itu adalah menunjukkan Indonesia bisa memindahkan ibu kota ke tengah dari Nusantara kita. Jadi simbolisme ini sangat penting. Kita kalau bicara sekedar prioritas, bagi kami, bagi Pak Ganjar, ide besar Bung Karno, dan dalam ini Pak Jokowi menjalankan ikan adalah karena Pak Jokowi anak ideologis Bung Karno, sama seperti Pak Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno. Dalam video tersebut, Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Baswedan dan juga Muhaimin mengatakan, jangan sampai pembangunan IKN memberatkan masyarakat. Akhirnya, banyak kebutuhan masyarakat terbengkalai akibat pemerintah fokus membangun IKN. Ia mencontohkan seperti film Hunger Games. Dalam film tersebut, ibu kota sangat megah, tetapi distrik di sebelahnya sangat miskin. Populisme itu perlu, tapi jangan sampai merugikan masyarakat, ya kan? Ketika kita membangun satu kota hanya sekedar mengejar simbol, sementara biaya yang dikeluarkan begitu besar dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat minim, tidak ada logika yang bisa membenarkan keputusan ini gitu. Masa kita hanya sekedar berbangga, wah kita udah punya ibu kota baru, tetapi kemudian ada jutaan masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan gitu. Simbolisme seperti apa yang mau dibangun ketika hanya sekelompok orang, ada sekitar 2 juta penduduk IKN yang merasa bangga, sementara kota ini dikelilingi oleh lautan kemiskinan, sama seperti misalnya di film Hunger Games, ya kan? Ibu kota itu keren sekali, tetapi kemudian orang-orang yang tinggal di distrik itu miskin semua gitu. Saya bayangkan aja bahwa setelah Presiden minta izin, proses politik, pindah ibu kota itu. Sekarang kita uji lagi tuh. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN.
Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya bilang saya mau uji idenya tuh. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Yang kedua dan yang terakhir, kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna tuh. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Antara Anda ini semua serba carut-marut pemerintah itu, ya kan? Terutama juga ibu kota negara Indonesia. Jangan Anda memberi virus kepada ini untuk menggagalkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang saya ingin tahu, kalau Anda jadi presiden, ya, apa yang Anda pikirkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia ini, dengan segala permasalahannya? Ya, kita ingin dengar, karena juga pengusaha ini terpengaruh dengan statement-statement Anda. Dan sini nggak ada yang dungu, di sini nggak ada yang dungu, Bang Rocky, ya. Mungkin di sana yang dungu, di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan Bung Rocky. Jadi pertanyaannya, kalau saya jadi presiden, pasti saya akan berbohong lagi karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di ibu kota baru, sekian banyak cacing jenisnya punah, sekian banyak ular kabur dari situ. Dan satu waktu nanti di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, gua-gua yang ada di Sangkulirang itu bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio.